Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Dediansa dan NIM 22086040. Di sini saya akan memperjelaskan penelitian korelasional. Pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penelitian tidak melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti, melainkan hanya mengamati dan mengukur hubungan yang ada di antara variabel-variabel tersebut. Karakteristik penelitian korelasional. Ada beberapa karakteristik penelitian korelasional. Yang pertama yaitu tujuan untuk menemukan hubungan. Yang dimaksud dengan tujuan untuk menemukan hubungan ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dari menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mengetahui apakah perubahan pada satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lainnya. Yang kedua, desain observasional. Yang dimaksud dengan desain observasional adalah penelitian korelasional bersifat observasional. Artinya, penelitian tidak mengamati dan mengukur variabel dalam kondisi alami. Yang ketiga, pengukuran variabel. Yang dimaksud dengan pengukuran variabel ini, dalam penelitian ini variabel yang diteliti diukur dengan dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Data yang dikumpulkan dapat berubah data kuantitatif atau angka dan kualitatif atau kategori yang kemudian dianalisis secara statistik. Yang keempat, analisis statistik. Yang dimaksud dengan analisis statistik ini, penelitian korelasional sering menggunakan analisis statistik untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Metode yang umum digunakan termasuk koefisien korelasi atau seperti Pearson atau Spearman untuk mengukur hubungan linear antara variabel. 5. Tidak menunjukkan sebab akibat. Yang dimaksud dengan tidak menunjukkan sebab akibat ini, salah satu karakteristik paling penting dari penelitian korelasional adalah bahwa ia tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Meskipun ada korelasi antara dua variabel, ini tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Ada kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. 6. Variabel independen dan dependen. Yang dimaksud dengan variabel independen dan dependen adalah dalam penelitian korelasional, penelitian seringkali mengidentifikasi variabel independen atau yang dianggap mempengaruhi dan variabel dependen atau yang dipengaruhi, meskipun tidak ada manipulasi yang dilakukan. 7. Contoh dan populasi. Yang dimaksud dengan contoh dan populasi, penelitian korelasional dapat dilakukan pada berbagai populasi dan sampel, baik dalam konteks sosial, pendidikan, kesehatan, maupun bidang lainnya. Penelitian dapat menggunakan teknik pengambilan sampel yang berbeda untuk mendapatkan data yang representatif. Yang terakhir, generalizability. Yang dimaksud dengan generalizability adalah hasil dari penelitian korelasional dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, asalkan sampel yang digunakan representatif dan metode pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini ada berbagai macam. Yang pertama, kuesioner. Yang dimaksud dengan kuesioner adalah alat yang sering digunakan untuk mengumpulkan data.
dari responden kuesioner dapat berisi pertanyaan tertutup, misalnya pilihan ganda atau pertanyaan terbuka. Kuesioner dapat dirancang untuk mengukur variabel tertentu seperti sikap, perilaku, dan karakteristik demografis. Yang kedua, wawancara. Untuk wawancara ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau video. Dalam wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan mendapatkan informasi yang lebih kaya dari responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Yang ketiga, observasi. Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau fenomena yang ingin diteliti. Peneliti dapat mencatat perilaku yang relevan dan mengumpulkan data tanpa mengganggu situasi yang sedang diamati. Yang keempat, data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder ini, peneliti dapat menggunakan data yang sudah ada, seperti data dari survei sebelumnya, catatan administrasi, atau database publik. Data sekunder dapat menghemat waktu dan biaya, tetapi peneliti harus memastikan bahwa data tersebut relevan dan valid untuk penelitian yang dilakukan. Skala pengukuran. Yang dimaksud dengan skala pengukuran, dalam penelitian korelasional, peneliti sering menggunakan skala pengukuran untuk mengukur variabel, misalnya skala Likert 1-5 atau 1-7. Dapat digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Yang keenam, tes dan alat ukur. Yang dimaksud ini, peneliti dapat menggunakan tes psikologis atau alat ukur lainnya yang telah terstandarisasi untuk mengumpulkan data tentang variabel tertentu, seperti kecerdasan, kepribadian, atau kesehatan mental. Yang ketujuh, survei online. Dengan kemajuan teknologi, survei online menjadi metode yang populer untuk mengumpulkan data. Penelitian dapat menggunakan platform survei online untuk menjangkau responden dengan lebih luas dan efisien. Yang terakhir, pengukuran fisiologis. Yang dimaksud dengan ini, dalam beberapa penelitian, pengukuran fisiologis atau seperti detak jantung, tekanan darah, atau kadar hormon dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel kesehatan atau psikologis. Contoh penelitian korelasional. Yang pertama, korelasi kekuatan otot dan keterampilan sepak bola. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kemampuan syuting pada pemain sepak bola di SMK Negeri 1 Lamongan. Untuk instrumen yang digunakan adalah hasil belajar pengetahuan dan keterampilan syuting. Yang kedua, korelasi agresivitas dan ketepatan syuting futsal. Studi ini meneliti hubungan antara tingkat agresivitas pemain futsal dan ketepatan syuting mereka. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner yang mengukur agresivitas serta hasil syuting dalam pertandingan. Yang ketiga, korelasi antara kebugaran jasmani dan performa atlet. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara tingkat kebugaran jasmani atlet dengan performa mereka dalam kompetisi. Variabel yang diukur meliputi daya tahan, kekuatan, dan kecepatan, serta hasil kompetisi yang dicapai. Kesimpulan. Untuk kesimpulan ini adalah penelitian korelasional biasanya merangkum temuan utama mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.